jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah juru sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain juru sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antanya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Surga yang bakal. Salam Patunggilan. Mari Bapak Ibu, Jemaat GKJW dimanapun berada, kita bersama-sama memasuki ibadah keluarga. Bersama-sama mari kita memulai dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 202. Maut sudah menyerang, kubur hilang kuasanya, Juru Selamat telah menang dalam sinar
Bersama-sama Bapak Ibu kita satukan hati kita. Ibadah saat ini kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita menyambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 216. Sang Kristus telah bangkit dan Dia menang, kuasa si jahat telah dikekang. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian. Nyanyikan pujian, gembira gemar, Sang Putralah Raja perkasa benar. Bapak Ibu, jemaat dimanapun berada saat ini, di tengah-tengah ibadah keluarga, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelumnya mari bersama-sama kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur pada kesempatan saat ini. Tuhan boleh memberkati, menolong, menyiapkan hati pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan, menggumuli firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama, yaitu Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah
setiap kita yang boleh merenungkan, menggumuli, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Di ayat yang ke-7, mari sekali lagi saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus hari ini yang kita hayati, yaitu berbicara hari esok ada di tangan Tuhan. Berbicara tentang hari esok, semua orang memang tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. Karena itulah di dalam penghayatan kebangkitan Tuhan Yesus saat ini, kita semua tidak ada terkecuali. Kita semua bersama-sama diajak kembali menghayati. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita yang kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita cemas, kadang-kadang kita merasa sendirian, dan sebagainya. Dari sinilah kita bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama diajak menghayati betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus itu bagi kita semua. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Salomo mengingatkan kepada kita, janganlah memuji diri. Ini penting bagi kita, karena kita tidak tahu hari esok. Karena itulah kita diajak bersama-sama bagaimana kita menghayati kebangkitan ini. Karena itulah sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak seharusnya, yaitu tidak khawatir, tidak cemas, tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena kita percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mendahului kita dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lalui. Kita bersama-sama lahir, Tuhan Yesus juga lahir. Hanya saja Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita belum sampai kepada mati dan bangkit. Yesus sudah melewati kematian. Dan Yesus juga telah melewati yang disebut dengan kebangkitan. Karena itulah dari perikop yang kita renungkan, kita gumuli, firman yang mengantar kita, Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8 ini, yang mengisahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ malaikat menyampaikan pesan kepada para wanita yang membawa rempah-rempah. Ini yang menjadi tujuan semula adalah untuk merempahi tubuh Yesus dan membalurkan ke tubuh Yesus. Itu tujuan semula. Dan yang kedua, di tengah-tengah itu, ia sedang berhadapan dengan batu besar yang menutup pintu gua ini. Tetapi berubah seketika. Berubah. Karena apa? Ketika dia dari dekat, dia sudah melihat batu yang menjadi persoalan
itu ternyata sudah terguling, terbuka. Sehingga semua apa yang menjadi tujuannya semula berubah. Lah dari perubahan inilah mereka mendengarkan suara malaikat itu. Apakah saudara mencari Yesus orang Nazaret itu? Iya. Sekarang dia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakan. Menarik bagi kita. Seperti ini mengingatkan, menyadarkan. Karena tujuan dan fokus kita semula, tujuan secara manusiawi, tanpa keimanan. Akhirnya diubah ketika harus membuka penghalang. Batu besar penghalang itu ketika sudah dibukakan, jadilah mereka sadar. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah di tengah-tengah penghayatan kebangkitan Tuhan Yesus ini, sehingga kebangkitan Yesus ada hari esok. Tuhan mendahului kita di depan supaya ada hari esok. Dia mendahului mati, mendahului bangkit, sehingga hari esok ada di dalam genggamannya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, karena Tuhan telah mendahului kita, maka Ia tahu jalan mana yang harus Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dan anak-anakku akan lewati. Tuhan tahu. Dan rancangannya itu tidak membahayakan. Karena yang membahayakan bahkan kematian sudah ditanggungnya. Dan ketika batu besar sebagai penghalang itu sudah digulingkannya, makanya hari esok ada di tangannya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, marilah dengan kebangkitan ini kita semakin yakin, semakin sadar, karena Tuhan telah mendahului kita. Jalan telah ditapai, jalan telah dibuka, dibentangkan untuk kita. Karena itulah Tuhan tidak saja telah mendahului kita di depan, akan tetapi Tuhan juga di situ dikatakan menyertai kita, seperti dikatakannya, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Itu yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 20b. Dia menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kita tutup usia, sampai waktu yang sudah dibentangkan Allah bagi setiap kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan anak-anakku, semuanya di tengah-tengah ibadah keluarga ini, kita dikuatkan, dimantapkan, dan diyakinkan. Semua akhirnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut, menjadi khawatir. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah ekonomi yang stagnan, di tengah-tengah virus-virus yang lain, sekalipun kita tahu di situ vaksin telah ditemukan, tetapi Tuhan kembali mengajak, yakinlah. Yakinlah akan apa? Akan jalan dan hari esok yang ada di tangan Allah ini. Yang Dia sudah mengatakan, kita lahir, kita hidup, kita belum sampai kepada kematian. Kita belum sampai kepada kebangkitan, tapi Dia, Yesus,
yang bangkit itu telah melewati yang namanya kematian. Turun ke lembah kekelaman dan telah bangkit. Berarti di sini dia telah mendahului kita jauh di depan. Sebelum jalan kita lalui, dia sudah mendahuluinya. Supaya apa? Yang bahaya-bahaya itu sudah ditanggungnya. Rasa khawatir kita sudah ditanggungnya. Dan dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku dimanapun berada, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah berwirausaha, di tengah-tengah kepahitan hidup, yakinlah akan kuasanya. Yakinlah bahwa hari esok itu ada di tangannya. Di dalam segala hal, karena dia adalah pemegang kendali hidup kita. Semua ia harus memacu kita untuk lebih bersemangat, untuk tidak takut menghadapi berbagai-bagai tantangan persoalan ini. Makanya saya kembali mengingatkan, siapa sih yang tidak khawatir dengan bencana yang nasional karena pandemi ini? Semua merasakan. Tatanan normal menjadi tidak normal, tetapi kita tetap diajak. Tuhan Yesus tetap mengingatkan. Sehingga di momen kebangkitan Yesus, yakinlah kita bahwa hari esok ada di tangannya. Dunia memang boleh bergoncang, dunia boleh hancur, tetapi Tuhan berkata bahwa esok tidak ada harapan, menjadi ada harapan. Karena itu mari kita bangun, kita bangkit, kita sadar. Sehingga dengan ibadah keluarga saat ini, mengingatkan dan menyadarkan ibu bapak semuanya. Di tengah-tengah semua persoalan pergumulan ini, kita diajak kembali. Ingat, di Markus 16 ayat 7 sekali lagi saya bacakan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ini pesan moral yang sangat luar biasa. Dia telah mendahului kita ke Galilea, ke tempat kesukacitaan. Kita akan berjumpa dengan dia. Marilah sekarang kita mulai menyadari tidak ada kata terlambat untuk kita berani kembali menaruh pengharapan atas kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah keluarga ini, kita diberi kesempatan juga untuk berbagi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan,
supaya di setiap pelayanan-pelayanan kita, baik untuk gereja, baik untuk kegiatan-kegiatan MD, Majelis Agung, semuanya bisa terwujud karena berkat-berkat yang sudah Tuhan taburkan dalam kehidupan kita. Kita iringi dengan menaikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih asu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saat ini mari kita menyatukan hati di dalam syafaat kita. Baiklah, saya akan menaikkan doa syafaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Pada kesempatan saat ini di tengah-tengah ibadah keluarga, kami boleh bersyukur bersama suami, istri, dan anak-anak kami semuanya. Kami bisa saling berkunjung, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menopang. Karena itulah Tuhan, kami mendoakan di tengah-tengah ibadah keluarga ini sebagai momen penting untuk kami saling mendukung, saling menguatkan ini selalu ada bagi kami dan menjadikan kerinduan-kerinduan kami untuk saling bertemu. Karena itu Tuhan, biarlah di tengah-tengah ibadah keluarga ini, di mana kami saling ditemukan, saling sharing, saling bercerita, menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan bagi kami semua pada saat ini. Berkati keluarga-keluarga yang telah menyambut untuk beribadah bersama-sama, menyambut saudara, kiri kanan, tetangga seiman. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sehingga sarana kami untuk memuji, memuliakan keagungan nama Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja selingkup GKJW ini, mulai dari Banyuwangi, Pacitan, bahkan yang ada di luar Jawa Timur, sampai TKI, TKW, yang mereka juga merindukan yang sama di dalam ibadah keluarga ini. Biarlah mereka juga merasakan, mereka boleh disukacitakan, dikuatkan kembali. Karena itu Tuhan, obat yang paling mujarab adalah kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami semuanya. Karena itu Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan, para pemangku tugas tanggung jawab di gereja kami masing-masing, mulai dari Bapak Pendeta, penetua diaken, komisi-komisi yang ada, yang mereka bersatu padu, sehati sepikir, bagaimana pelaksanaan kegiatan terjadi, sehingga persekutuan betul-betul terjadi di tengah-tengah keluarga besar gereja kami masing-masing di lingkup kami. Berkati Tuhan, majelis daerah, juga majelis agung, dengan berbagai bidangnya Tuhan campur tangan memberkati, menolong, memberikan berkat berlimpah-limpah. Sehingga roda perjalanan GKJW ke depan mampu menjadi berkat dan menjadi mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa,
kami pertaruhkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga mutu kami, patunggilan Kang Nyawiji itu betul-betul boleh kami rasakan, menjadikan kami kuat, tangguh, menjadikan kami militan sebagai anak-anak-Mu. Dan kami bangga dengan gereja kami ini, Tuhan. Karena itulah kami serahkan semuanya, sehingga kebenaran Kristus selalu ada di sini. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, bagi kebijakan pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, anggota Dewan, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di lingkup terkecil, di lingkup gereja kami masing-masing. Tuhan selalu ada memberkati, menolong, sehingga roda pemerintahan ini di tengah-tengah suasana menghadapi bencana alam, begitu juga pandemi COVID-19 ini, Tuhan campur tangan memberkati, menolong, menguatkan kami semuanya. Sekalipun di dalam menyediakan vaksin yang sudah mulai berjalan di lingkup kami, Tuhan juga campur tangan memberkati, menolong, dan kami tetap yakin Tuhan memakai semuanya ini, Tuhan memberkati semuanya ini. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan tangan Tuhan memberkati, menolong kami semuanya, sehingga kebenaran Kristus Yesus selalu ada dan menaungi pemerintahan ini. Bapa Surgawi, pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama akan mengakhiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling dan berjuang, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Bersama-sama kita akan menerima berkat-Nya. Turunlah anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat dan rahmat, kasih setia Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat hidup yang sejati, yang berkarya di dalam karunia-karunia dan mujizat-Nya yang ada dalam Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati pribadi, keluarga, usaha wirausaha saudara,
saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,